Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Septi Widianingsih, NPM 2017-4350-2002 dari kelas R82. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi saya untuk persyaratan tugas akhir dengan judul Perancangan Sistem Informasi Persediaan Obat di Apotek Arwen Sehat berbasis Java NetBeans. Pertama-tama, kita nyalakan SAM-nya terlebih dahulu. Kita klik Start pada Page dan MySQL. Jika sudah, kita ke aplikasi NetBeans. Kita pilih program yang ingin kita ubah menjadi file jar. Kita klik Clean and Build Project. Kita tunggu prosesnya di sini hingga selesai. Jika proses sudah selesai, kita masuk ke File Manager, kita pilih Local Disk C, lalu User, ThinkPad, Dokumen, NetBeans Project, lalu ke Apotek Arwen, dan ke folder disk. Lalu ini adalah file jar-nya. Kita buka. Ini adalah tampilan splash screen, yaitu tampilan pertama program. Ini adalah menu login. Di sini saya membuat dua user. Yang pertama, user admin. Yang kedua, user kasir. Kita masuk ke user admin terlebih dahulu. Username-nya admin Widya. Lalu password-nya admin 1234. Kita klik login. Jika login berhasil, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Ini adalah menu admin. Di sini ada 3 master. Yang pertama data obat, data pegawai, dan data supplier. Untuk transaksinya ada permintaan barang. Untuk laporannya ada laporan data obat, laporan data pegawai, laporan data supplier, laporan penjualan, dan laporan permintaan. Pertama kita bahas master data obat terlebih dahulu. Di sini ada kode obat, nama obat, kadaluarsa, jenis obat, harga obat. Untuk kode obatnya saya buat otomatis agar tidak memasukkannya secara manual. Lalu ada fungsi simpan, ubah, hapus, kosongkan, dan logout. Dan ada pencarian juga. Kita masukkan nama obat. Kita masukkan kadaluarsanya. Kita masukkan kadaluarsanya tanggal 2 Agustus 2021. Lalu masukkan jenis obatnya. Kita masukkan harga obat. Klik simpan. Penyimpanan data berhasil. Data sudah ada ya. Lalu jika ingin mengubahnya, kita klik data yang ingin kita ubah. Lalu kita ketikkan yang ingin kita ubah. Lalu klik ubah. Kita berhasil diubah. Harga obatnya sudah berubah ya. Lalu jika ingin menghapus, kita klik data yang ingin kita hapus, lalu klik hapus. Kita berhasil dihapus. Data sudah tidak ada. Lalu untuk fungsi kosongkan, ini berfungsi untuk menghapus semua data di field secara bersamaan. Di sini datanya belum terisi ya. Kita isikan terlebih dahulu. Lalu jika ingin dihapus secara bersama-sama, kita klik kosongkan saja. Data sudah kosong ya. Lalu jika ingin mencari data, kita bisa ketikkan di sini K007. Maka langsung muncul data dengan kode obat K007 yang mempunyai nama obat asam mafenamat, kadaluarsanya, jenis obat, dan harga obatnya. Lalu di sini ada fungsi logout yang berfungsi untuk
kembali ke menu login. Selanjutnya, kita ke data pegawai. Ada ID pegawai, nama pegawai, nomor telepon, username, password, dan level. Di sini ID pegawainya saya buat otomatis juga agar tidak memasukkannya secara manual. Lalu ada fungsi simpan, ubah, hapus, kosongkan, dan logout. Di sini juga ada pencarian data. Kita masukkan nama pegawai terlebih dahulu. Kita masukkan nomor teleponnya. Masukkan username-nya. Masukkan password-nya. Kita pilih levelnya. Lalu klik simpan. Penyimpanan data berhasil. Data sudah berhasil ya, sudah ada di dalam tabel. Lalu jika ingin mengeditnya, kita ubah data. Lalu klik ubah. Data berhasil diubah. Nomornya sudah berganti ya. Lalu jika ingin dihapus datanya, kita klik data, lalu klik hapus. Maka data terhapus. Lalu untuk fungsi kosongkan, sama seperti sebelumnya, ini berfungsi untuk menghapus data di dalam field secara bersama-sama. Kita kosongkan. Maka data akan kosong. Kita cari data P001. Maka akan muncul data dengan ID pegawai P001 seperti ini. Lalu di sini ada fungsi logout. Sama seperti sebelumnya, fungsi logout berfungsi untuk kembali ke menu login. Selanjutnya, data supplier. Ada ID supplier, nama supplier, alamat, kota, nomor telepon. Untuk ID suppliernya saya buat otomatis juga agar tidak memasukkannya secara manual. Lalu ada fungsi simpan, ubah, hapus, kosongkan, dan logout. Lalu ada pencarian data juga. Kita masukkan nama suppliernya terlebih dahulu. Kita masukkan alamatnya. Masukkan kotanya. Masukkan nomor telepon suppliernya. Lalu kita klik simpan. Penyimpanan data berhasil, data sudah ada dalam tabel. Lalu untuk mengubahnya, kita klik data yang diubah, lalu kita ubah kotanya. Jakarta. Klik button ubah. Data berhasil diubah. Kotanya sudah berubah ya. Lalu jika ingin menghapusnya, kita klik data yang dihapus, lalu klik hapus. Data berhasil dihapus. Sama seperti sebelumnya, fungsi kosongkan untuk menghapus semua data di dalam field secara bersama-sama. Di sini data masih kosong ya. Kita masukkan data. Lalu jika dihapus, kita klik kosongkan saja, maka data akan terhapus secara bersama-sama. Kita cari data S001. Maka data di dalam tabel dengan ID supplier S001 akan muncul. Dan fungsi logout di sini sama seperti sebelumnya, berfungsi untuk kembali ke menu login. Selanjutnya kita ke transaksi, yaitu permintaan barang. Di sini ada kode gudang, nama update, kode obat, nama pegawai, nama supplier, nama obat, stok barang. Untuk kode gudangnya saya buat otomatis juga agar tidak memasukkannya secara manual. Untuk tanggal update-nya saya memakai JX
get picture. Lalu di sini ada cari obat. Untuk mencari data obat. Untuk nama pegawai saya buat otomatis sesuai dengan user yang login. Lalu di sini juga saya memasukkan button supplier untuk pencarian data supplier. Kita masukkan terlebih dahulu tanggal update-nya. Kita masukkan hari ini tanggal 1 Agustus 2021. Kita cari obatnya. Lalu masukkan data suppliernya. Kita masukkan stok barangnya. Kita klik simpan. Penyimpanan data berhasil. Data sudah masuk ya. Lalu jika ingin mengubahnya, kita klik data yang diubah. Kita ubah stok barangnya. Kita klik ubah. Penyimpanan data diubah. Stok barangnya sudah berubah ya. Lalu jika ingin dihapus, kita klik data yang dihapus. Kita klik hapus. Data berhasil dihapus. Sama seperti sebelumnya, fungsi kosongkan untuk mengosongkan data dalam field secara bersama-sama. Di sini data masih kosong ya. Kita klik. Lalu kita klik kosongkan untuk menghapus secara bersama-sama. Lalu kita ke pencarian sama seperti sebelumnya. Jika ingin mencari data, kita bisa mengetikkan data yang ingin kita cari G005. Maka datanya akan muncul di table. Lalu sama seperti sebelumnya, fungsi logout untuk kembali ke menu login. Selanjutnya kita ke laporan data obat. Di sini kita bisa mencari data obat juga. Kita ketikkan K001. Maka datanya akan muncul. Lalu kita bisa print data obat. Kita klik cetak. Maka datanya akan muncul seperti ini. Bisa kita save atau bisa langsung kita print. Lalu kita ke laporan data pegawai. Sama kita bisa mencari data pegawai di sini P001. Maka datanya akan muncul. Kita juga bisa mencetak datanya. Kita klik cetak. Maka datanya akan muncul seperti ini. Selanjutnya ke laporan data supplier. Kita bisa mencari juga dan datanya akan muncul di dalam tabel juga. Kita klik cetak. Maka datanya akan muncul seperti ini. Kita juga bisa menyimpan data atau langsung print data saja. Selanjutnya kita ke penjualan. Di penjualan kita bisa lihat laporan hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini. Untuk laporan hari ini, karena belum ada transaksi penjualannya, maka datanya belum ada. Untuk laporan minggu ini baru satu, jadi hanya ada datanya satu saja. Untuk laporan bulan ini ada datanya. Untuk tahun ini juga sudah ada datanya. Lalu untuk di sini untuk menunjukkan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Karena di sini saya mengklik laporan tahun ini, maka yang muncul dari tahun 2020 sampai dengan 2021. Di sini bisa juga mencari data, dicari nama pegawainya saja, Widya, maka akan muncul nama pegawainya. Lalu jika ingin mencari Dimas, maka semua data nama pegawai yang bernama Dimas akan muncul. Lalu
Di sini ada logout, sama seperti sebelum-sebelumnya, logout berfungsi untuk kembali ke menu login. Kita cetak data saja, maka akan muncul seperti ini. Di sini datanya ada 2 halaman. Kita klik saja untuk halaman kedua, seperti ini. Di sini data juga bisa disimpan atau di print. Selanjutnya kita ke laporan permintaan. Di sini kita juga bisa mencari data, maka akan muncul datanya. Di sini juga ada logout yang berfungsi untuk kembali ke menu login. Lalu jika ingin mencetak data, kita klik cetak, maka akan muncul seperti ini. Data juga bisa di-save atau di-print. Lalu kita kembali ke menu login untuk masuk ke menu kasir. Kita masukkan username dan password untuk masuk ke menu kasir. Username-nya kasir Dimas. Untuk passwordnya kasir 1234. Lalu klik login. Login berhasil. Ini adalah tampilan menu kasir. Di menu kasir, masternya hanya data obat. Data obat ini hanya untuk menampilkan data-data obat yang tersedia. Kita bisa mencari data obat juga. Di sini kita coba cari nama obat minyak, maka akan muncul datanya. Lalu di sini juga ada fungsi logout yang berfungsi untuk kembali ke menu login. Selanjutnya ada transaksi, yaitu transaksi penjualan. Di transaksi penjualan ada nomor, tanggal, nama pegawai, kode obat, nama obat, jumlah pembelian, total harga, dan harganya. Di sini nomor saya buat secara otomatis karena agar tidak memasukkan secara manual. Lalu tanggalnya saya memakai JXDatePicture. Lalu nama pegawai saya buat otomatis juga sesuai dengan user yang login. Di sini juga ada cari obat untuk memilih data obat. Lalu di sini ada button hitung untuk menghitung total harga. Kita masukkan terlebih dahulu tanggal penjualan, yaitu tanggal hari ini. Nama pegawai sudah otomatis. Lalu kita klik cari obat untuk memilih obat. Kita masukkan jumlah pembelian, yaitu 2. Kita hitung, maka akan muncul. Lalu kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Lalu ada notif, apakah ingin membuat struk? Ya. Maka akan muncul struk seperti ini. Kita bisa menyimpan atau langsung print untuk memberikan kepada customer. Lalu jika ingin mengubah, kita bisa ubah datanya. Kita ubah menjadi 3. Kita klik ubah. Kita berhasil diubah. Lalu jika ingin menghapus, kita bisa klik hapus. Klik data yang ingin dihapus, lalu klik hapus agar data terhapus. Maka data hilang. Untuk fungsi kosongkan sama seperti
fungsi kosongkan form sebelum-sebelumnya, yaitu untuk menghapus data di dalam field secara bersama-sama. Ini datanya sudah terisi ya, lalu kita klik kosongkan, maka data akan kosong di dalam field. Lalu jika ingin mencari data, kita ketikkan saja data yang ingin kita cari. Misal minyak kayu putih, maka akan muncul seluruh data minyak kayu putih. Lalu di sini ada fungsi logout, yaitu untuk kembali ke menu login. Akan saya klik menu logout. Sekian demonstrasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.